ekonomi dunia seperti ini. Dengarkan bagaimana itu saham-saham anjlok naik. Bagaimana manusia yang putus asa membunuh diri. Bagaimana orang-orang yang dendam khusumat membeli pistol di pasar-pasar New York. Sebab pistol di sana dijual seperti saham juga. Dibawa itu pistol, dia pergi ke kantor-kantor bursa, ditembaki orangnya dan dia menembak diri. Apa sebab mesti terjadi begini wahai anak Adam? Mengapa? Ya, kami mau ngatur, tapi kami salah. Apa kamu tidak salah mengatur? Bukan hakmu. Atur ekonomi menurut Allah. Apa atur ekonomi Allah? Prinsip minimal tidak ada riba, minimal tidak ada monopoli, minimal tidak ada perkosaan, eksploitasi de l'homme par l'homme. Minimal tidak boleh ada tiga. Sebab ini yang menopang kapitalisme. Kalau kapital ditobang akan ada seperti ini. Dia mau untung lebih, dianjlokkan itu saham. Tahukah Anda siapa yang terpukul paling berat dari saham-saham ini? Adalah orang-orang Arab. Orang-orang yang punya petrodolar tapi tidak syukur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menaruh duitnya saham, dibuang semua di saham. Negara-negara seperti kita ini bisa menerima modal mereka. Kita bisa bikin segala macam untuk mereka. Kalau mereka mau tani, pemerintah akan mengizinkan masuk di sini. Dan pertanian di sini bakal menggirakan mereka. Dan juga setengah-setengah bantu membantu sama kaum muslimin. Cekatnya setidak-tidaknya nanti bisa yayasan-yayasan sosial bisa mendapat cekatnya itu. Kalau mereka nanam 5-16 miliar satu tahun, bukan apa-apa dolar. Mereka sekarang punya triliunan dolar, 380 juta US dollar satu manusia, dan berapa orang di Kuwait karena rugi dalam 2 malam. Hangus itu uang. Dikumpulkan sepanjang hidup, dilenyapkan dengan coretan pena. Apa sebab? Tidak syukur. Allah mengatakan jangan dekat kepada Yahudi. Mereka dekat kepada Yahudi. Duitnya ditujukan Yahudi. Ini hasilnya. Yang salah siapa? Quran sudah kasih tahu. Tuan-tuan yang tidak, yang bandel, tuan-tuan yang degil. Dah, itu sarasannya. Ma'asyiral muslimin, kalau kita sekarang seperti yang ada sebagian kita lihat di negeri kita, kalau kita sudah kesepian pasar, kita judi, kita main judi. Ini juga menyalahi ini. Quran tidak membenarkan adanya judi dengan bentuk apapun. Sebab mau mencari duit melalui judi itu artinya menyiram api dengan bensin. Coba tanya pada sejarah umat manusia selama mereka hidup di bumi ini. Apakah ada orang kaya dari main judi? Apakah pernah ada kestabilan di samping penjudian? Saudara-saudara tahu, judi itu kalau kita biarkan, berarti pagernya satu masyarakat yang ayu ini kita bukakan untuk molimo. Yang tahu ini adalah orang-orang Jawa yang berkebudayaan. Molimo itu yang ada di dalam Quran adalah jangan zina, jangan minum, jangan main, jangan madat, dan jangan apa? Jangan maling. Sahih. Khamsah. 5 mim. Mo limo. Kalau antum buka judi, maka itu yang menang judi biasanya dia main, marung, minum, medok. Tapi kalau kalah dia maling. Dan jumlah yang akhir inilah yang banyak. Kalau kita mau ini bangil penuh dengan maling, coba buka saja judi. Tapi saya kira kita semua ini sayang menyayangi dan kasih mengasihi. Saya kira sudah pasti waktunya lah. Kalau kita ini berpikir agak jauh, kasihanilah kita, wahai umarok. Kasihanilah umat yang sekarang ini sudah tidak berdaya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Taala berkat Nabi Muhammad SAW yang kita peringati. Ma'asyiral muslimin,
Akhirnya kita lihat akibat permainan di mana-mana. Kantor-kantor atau rumah-rumah penggadaian penuh dengan orang yang menggadai. Wah ya kok. Rumah tangga berantakan. Perabot-perabotnya dijual. Jumlah perceraian meningkat. Dan jumlah anak yang hilang akan lebih banyak. Waliyadzubillah. Musibah yang paling besar yang menimpa kaum muslimin hari-hari ini adalah hilangnya anak-anak mereka. Akibat karena rumah tangganya tidak dinaungi oleh wahyu Allah. Maka itu mereka sukar untuk menemukan sesuatu way out dalam hidup ini. Anaknya hilang. Bukan hilang tubuhnya. Kalau hilang tubuhnya mudah kita carikan, cari mana kuburnya. Tapi yang hilang adalah imannya. Yang hilang adalah akhlaknya. Yang hilang adalah kepribadiannya. Yang hilang adalah malunya. Yang hilang adalah kestabilan akalnya. Dan musibah yang berat ini terkena kepada kita umat Islam. Kalau kita lengah, kalau kita tidak hati-hati. Jika tidak segera kita prihatinkan dan lalu kita tanggulangi, maka kita bisa mungkin tidak akan punya generasi penerus yang utuh. Na'udzubillah min dzalik. La samahallah. Bisa-bisa kita tidak mempunyai lagi generasi yang utuh. Yakni yang saya maksudkan apa? Yakni otaknya berisi ilmu pengetahuan, dadanya berisi iman dan tauhid, fisiknya kuat dan bisa bekerja. Itu manusia Indonesia yang kita harapkan. Penuh dengan ilmu, penuh fisiknya kuat. Kalau nanti kalau besok insya Allah dia menjadi ayah, dia merupakan ayah teladan, penuh kecintaan dan tanggung jawab kepada keluarga. Kalau ia menjadi ibu, dia menjadi ibu teladan, tahu kewajiban rumah tangga, khususnya pemeliharaan anak. Ma'asyiral muslimin, di antara kita yang mau menggunakan akal bebas kita, juga banyak yang masih kepingin Quran ini dikoreksi lagi. Ini tidak cocok, itu tidak cocok. Saya kepingin sekali tidak mendengar hal-hal seperti ini. Penghabisan yang saya dengar adalah ada koreksi tentang hukum waris, yaitu perempuan harus disamakan bagiannya dengan laki-laki. Sedangkan Quran sudah mengatakan lidzakari mithlu hadzil unthayayn. Yang menentukan ini adalah Allah. Dan sudah tahu apa? Segala segi persoalan ini sudah ditinjau oleh Allah, sebab dia yang menciptakan manusia, menciptakan sejarahnya, menciptakan segala perilakunya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan segala serba-serbi yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin, koreksi itu dengan logika yang tepat sekali, tapi belum tentu benar. Dia bilang bahwa di sini wanita itu bekerja, bukan seperti di Timur Tengah. Di zaman dulu wanita cuma menerima belanja. Kalau kita mau meninjau permasalahan ini, kita tidak boleh berhenti di situ. Saya kira lebih afdal kita meninjau segi-segi yang lain. Pertama, apakah bekerjanya perempuan itu sudah dapat dipertanggungjawabkan, sudah cocok, sudah benar? Adakah dapat dipertanggungjawabkan rumah tangganya jika ia meninggalkan rumah tangga dan meninggalkan rumah tangga kepada para pembantu? Apakah gajinya akan disamakan dengan seorang laki-laki? Sampai sekarang di Inggris gaji perempuan di bawah laki-laki separuh, kurang lebih. Alasan mereka ada, nanti mereka antum baca dalam peraturan perburuan di Inggris. Keempat, apakah kehormatan wanita itu dapat terjamin dan terjaga? Ma'asyiral muslimin, kalau kita mendengar dan membaca laporan-laporan dari peristiwa-peristiwa yang diakibatkan keluarnya perempuan barat ke pabrik-pabrik dahulu, zaman mulai dari Stalin, mulai dari Marx dalam surat menyuratnya kepada Lenin waktu dia di Sungai Thames, dia lihat itu anak-anak dipekerjakan, gadis-gadis, dia bawa cerita-cerita tentang itu. Dan sekarang pun di Amerika dan di mana negeri industri, persoalan perempuan keluar kerja riskan sekali. Kalau cuma
dia mendapat beberapa dolar, meriskir dia punya nama, meriskir dia punya kehormatan, membanting jauh dia punya suami dan anak, meninggalkan rumah tangga, saya kira kok seperti tidak seimbang. Biarpun dia dapat $1.000 tiap hari. Ma'asyiral muslimin, rumah tangga, anak dan kehormatan, kita harus berpikir betul-betul dalam menghadapi soal-soal seperti ini. Tapi bagi mereka yang kut-tekut emma mau meniru barat, tidak apa-apa, terserah. Atau kepingin mau membuat satu hukum adat sendiri, perempuan disamakan dengan laki, silahkan. Tapi tolong jangan memakai nama Islam. Ini bukan dari Islam. Supaya kita tetap sopan santun terhadap Quran, supaya kita tetap baik dengan Quran. Yang mau mengamalkan Quran jangan dihalangi. Tapi yang mau membuat satu hukum adat seperti itu, tafadhalu, tidak menjadi soal. Mudah-mudahan hal ini semua bisa kita pikirkan. Ma'asyiral muslimin, inilah sekedar satu evaluasi di mana umat manusia akan mencoba hidup dengan akalnya sendiri, dan evaluasi juga tentang kita umat Muhammad SAW. Sampai di mana kita bisa menerima ajaran Muhammad SAW, dan sampai di mana kita bisa mengerti betul apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Saya kira sampai di sini saja. Sebetulnya catatannya masih banyak, tapi saya kira waktu sudah cukup. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi tahun buka dalam keadaan yang lebih baik dari sekarang, lebih sehat dari sekarang, dan lebih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa dawam al-'afiyah wa syukra 'ala al-'afiyah wal ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adhab al-akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur man nasara din Muhammad واخذل من خذل دين محمد. اللهم وحد جمعنا، وحد علماء الإسلام المسلمين، اجمعهم على الخير وعلى الهدى، اجمعهم على الخير حتى يتفقوا ويكونوا جبهة قوية في سبيل إرساء قواعد شرعك هنا في بلادنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. واختم لنا بالحسنى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته. Hadirin sekalian, demikianlah ceramah hikmah maulid yang kami sampaikan.